Hai guys, ayo kita belajar mengenai Islam sebagai sumber ajaran. Islam menurut bahasa diambil dari bentuk masdar infinitif yaitu aslama yuslimu islaman yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Menurut istilah, Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan untuk mempelajari pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib menyampaikannya kepada seluruh manusia. Anak-anak, ada yang tahu apa saja otentisitas ajaran Islam? Saya Bu, otentisitas ajaran Islam ada dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Sedangkan hadis menurut bahasa ialah perkataan. Hadis terbagi menjadi tiga, yaitu hadis perkataan atau hadis qauli, hadis perbuatan atau hadis fi'ili, dan hadis penetapan atau hadis takriri. Karakteristik ajaran Islam terdapat dalam beberapa bidang berikut. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Sebagaimana firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang lagi sangat kokoh. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan melakukan perbuatan dengan amal soleh. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif tetapi juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasan, hukuman, nasihat, dan lain-lain. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya di bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, kesetiakawanan, egaliter, tenggang rasa, dan kebersamaan. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik meliputi: pertama, bersumber dari Tuhan dan agama; kedua, ekonomi pertengahan dan berimbang; ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan; keempat, ekonomi pertumbuhan dan barokah. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir batin dalam istilah nafs, akhlak, dan irfan. Artinya, kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, dan minuman, dan lain-lain. Sejarah politik dunia Islam dapat dilihat pada tiga periode. Pertama, periode klasik; kedua, periode pertengahan; dan ketiga, periode modern. Pada periode pertama inilah terjadi apa yang disebutkan dengan masa keemasan dalam sejarah Islam. Karena itu, uraian sejarah politik Islam sangat dominan, sementara aspek-aspek lain tampak hanya terikut dalamnya seperti sistem pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan seni bangunan. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, oleh karena setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain.
Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu ini, Islam memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran, hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Dimensi ajaran Islam pertama, dimensi ritual. Dimensi ritual adalah aspek spiritualitas yang berisi peribadatan yang diatur oleh syariat agama Islam. Dengan perkataan lain, dimensi ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan perilaku yang disebut ritual keagamaan. 2. Dimensi mistikal. Dimensi mistikal berkaitan dengan perasaan keagamaan seseorang. Psikologi agama menyebutnya sebagai pengalaman keagamaan, yaitu unsur perasaan dalam kesadaran agama yang membawa pada suatu keyakinan. 3. Dimensi ideologi. Dimensi ideologi merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan apa yang harus dipercayai dan menjadi sistem keyakinan. 4. Dimensi sosial. Dimensi sosial yakni berkaitan dengan ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, yaitu mendorong terciptanya keadilan dan solidaritas antara sesama manusia. Islam juga disebut sebagai agama kemasyarakatan. Akidah, syariah, dan akhlak. Andai Islam diibaratkan dalam sebuah pohon, maka akidah bagaikan akar yang menunjang kokoh dan tegaknya batang di atas permukaan bumi. Sedangkan syariah dimisalkan sebagai batang yang berdiri kokoh di atas akar yang menunjang, dan akhlak bagaikan buah yang dihasilkan dari proses yang berlangsung pada akar batang. Dapat dipahami pula bahwa syariah merupakan aturan yang berdasarkan akidah yang harus ditampilkan dengan akhlak, atau akhlak merupakan perilaku yang tampak sebagai pelaksanaan syariat yang berdasarkan akidah. Memahami ajaran Islam dalam struktur iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah membenarkan segala sesuatu baik berupa perkataan, hati maupun perbuatan. Sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasanya ada 6 rukun iman yang harus diyakini untuk menjadi seorang Islam yang sempurna dan menjadi seorang hamba Allah yang ihsan nantinya. Abu A'la al-Maudud berpendapat bahwa Islam adalah damai. Maksudnya seseorang akan memperoleh kesehatan jiwa dan raga dalam arti sesungguhnya hanya melalui patuh dan taat kepada Allah. Rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Kata ihsan secara bahasa berarti perbuatan baik. Menurut istilah, ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. Iman, Islam, dan ihsan satu sama lainnya memiliki hubungan karena merupakan unsur-unsur agama. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Di samping adanya hubungan di antara ketiganya, juga terdapat perbedaan di antaranya sekaligus merupakan identitas masing-masing. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal. Sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seseorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Setiap pemeluk agama Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Jadi iman, Islam, dan ihsan mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam pandangan Islam, karena bagi para pelakunya akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses munculnya aliran pemikiran Islam dapat ditelusuri dari sejarah perpecahan umat Islam setelah masa Rasulullah. Rasulullah sendiri telah memprediksi bahwa umatnya akan terpecah menjadi puluhan sekte, aliran, mazhab, dan golongan. Salah satu aliran yang muncul adalah Mu'tazilah yang mempelopori pembahasan akidah secara sistematik dengan pendekatan logika yang mengedepankan analisis akal. Selain Mu'tazilah, aliran Khawarij juga muncul sebagai hasil dari gejolak politik pada masa transisi kekuasaan dari Khalifah Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Khawarij memiliki pandangan sektarian dalam bidang akidah yang menimbulkan masalah hubungan antara iman dan amal manusia. Selain itu, aliran Syiah juga berkembang sebagai gerakan politik pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjadikan Ali dan keturunannya sebagai sentra kebenaran dalam Islam.
Dampak dari munculnya aliran-aliran ini adalah terjadinya perpecahan dalam pemahaman akidah dan prinsip-prinsip keagamaan, serta konflik politik internal umat Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.